وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة يوسف صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan pujian serta puji kehadirat Allah yang Maha Suci. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada sang mutiara alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya juga kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan tercatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan pertolongan darinya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak DKN serta jajaran Muslimat Ikhlas yang saya hormati, para sepuh, para tokoh, juga para jamaah sekalian, sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, malam apa sore ini? Sore menjelang malam. Di malam 17 Agustus. Saya kira malam ini libur 17-an. Ganti organ. Ternyata ngaji. Alhamdulillah malam 17 berarti malam ke-18 nanti kita oleh Allah dipertemukan di Raudhatul Jannah, taman surga. Apa itu taman surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Ketika kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga wahai Rasul? Kata baginda Rasul, halqatul dzikri. Taman surga itu adalah halaqah-halaqah dzikir. Tempat kumpulan orang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berzikirkah, dengan cara membuka ilmu-ilmu agamakah, itu adalah tempat mengingat Allah, maka itu disebutnya taman surga. Maka manakala seorang sudah memasuki taman surga, selangkah lagi dia akan masuk ke dalam surga. Amin ya robbal. Diselangkah lagi untuk surga. Tinggal satu syaratnya. Apa Pak? Mati doang. Siapa yang mau duluan? Silakan. Kalau saya belakangan. Masih muda soalnya. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Manakala seseorang diberikan hati mau dan cinta kepada majelis ilmu. Karena di dalam hadis di sini bahkan ada di kitab Safinah ya, paling atas
may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa orang yang akan Allah takdirkan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang bahagia, yufaqihuhu fiddin, maka ia diberi oleh Allah ngerti dalam urusan agama. Dikasih ngerti dalam urusan agama berarti dikasih mau duduk di majelis ilmu yang membahas tentang ilmu agama. Kalau orang udah dikasih mau duduk di tempat ilmu, mau duduk di majelis ilmu, walaupun majelis ilmunya berupa halaman atau bahkan berupa jalan. Kita kan sebentar lagi majelis ilmunya jalan. Maulid gang. Luar biasa nih. Jadi gangnya dijadiin majelis ilmu. Orang yang cinta kepada majelis ilmu, maka cirinya ia akan dijadikan oleh Allah orang yang berbahagia. Alhamdulillah. Bahkan nanti di dalam kubur kata baginda Nabi, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling bersedih nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu setelah dunia, kubur, mahsyar, terus itu namanya hari kiamat. Diawali dengan kematian seseorang. Karena kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Intinya mati. Seorang udah mati ya kiamat berarti. Walaupun enggak nunggu kiamat kubro, kiamat besar. Kalau yang namanya kiamat kubro itu matinya berjamaah, bareng-bareng. Kalau kiamat sugro matinya sendiri, sama kiamat-kiamat juga. Manakala hari kiamat nanti setelah manusia meninggal kemudian dihidupkan kembali, ada orang yang paling bersedih, ada orang yang paling nelangsa. Siapakah mereka? Kata baginda Rasul, man amkanahu talibul ilmi falam yatlubuh. Orang yang sempat di dunia mencari ilmu namun dia tidak mencari ilmu. Sempat padahal jaraknya dekat, orang mau dari jauh, ini mah dekat, bahkan nempel rumahnya sama tempat ilmu, tapi nggak mau dia datang. Maka nanti dia menjadi orang yang paling menyesal. Kenapa? Karena melihat saudaranya, melihat tetangganya, melihat orang-orang yang waktu di dunia mau belajar, mau duduk di tempat ilmu, namun dia tidak mau. Melihat orang dikasih nikmat yang begitu luar biasa, bahkan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tapi dia tidak kebagian. Karena apa? Karena dia enggak mau memaksakan, melangkahkan kakinya datang ke tempat ilmu, maka dia akan menjadi orang yang paling rugi. Bahkan ada lagi yang lebih rugi lagi. Kata Rasul, azhadun nasi lil alim ahluhu wajaruhu. Orang yang paling enggak peduli sama orang yang berilmu adalah saudaranya, keluarganya, sama tetangganya. Kita punya tetangga alim, ustadz, punya ilmu, punya saudara alim, ustadz, ada ilmunya, pernah pesantren, ngerti agama, cuman kita nggak mau tuh ngaji sama dia. Sama orang lain enggak, sama dia juga enggak. Sama tetangga yang punya majelis kita nggak mau. Maka dia yang paling menyesal, karena kesempatannya lebih besar daripada orang yang jauh ke tempat ilmu. Dia akan sangat menyesal luar biasa. Maka perlu kita syukuri, alhamdulillah kita oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Alhamdulillah. Namun jangan juga kita menjadi ujub, ya,
merasa diri kita itu paling menjadi ahli surga. Karena apa? Karena rajin ngaji. Malam Senin ngaji, malam Minggu di sana masjid apa? Iya, Baitul Salam ngaji, malam Jumat ngaji. Sama orang yang nggak mau ngaji udah nggak mau dekat-dekat, takut nular. Ente kan ahli maksiat, anak ahli ngaji, takut ke bawah ente. Wah, merasa diri paling benar itu nggak boleh. Namun kita bersyukur ya, bangga itu karena kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membanggakan diri karena kita menjadi orang yang mau, karena maunya kita itu diberi oleh Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan saya petunjuk ini, mau duduk di tempat ilmu. Kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuk pada saya, maka saya tidak akan menjadi seperti ini. Jadi kita bisanya duduk di tempat ilmu adalah mutlak atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kemarin saya belum selesai membahas tentang basmalah. Baru hukum yang berkaitan dengan basmalah menurut ilmu fikih. Karena di sini ilmu yang akan digali di kitab ini 80% adalah ilmu fikih. Mungkin 90% kitab Sapina. Kemarin hukum membaca bismillah menurut ilmu fikih ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Mungkin sebagian di sini ada yang masih ingat, tapi saya yakin sebagian besar lupa. Sebagian kecil aja yang ingat. Makanya saya nggak mau tanya, udah nggak usah ditanya satu-satu, dah kelamaan. Nah, kemudian sekadar kita tahu saja karena memang sangat dianjurkan oleh para ulama. Yan bagi likulli syari'in fi fanin ayya bahasa bi bismillahirrahmanirrahim qabla ayyaqa hadzal fan. Perlu kepada orang yang akan membahas tentang satu warna ilmu, terlebih dahulu dia membahas bismillah yang berkaitan alladzi yunasibu hadzal fan, yang berkaitan dengan warna ilmu tersebut. Kemarin sudah membahas sedikit tentang basmalah yang berkaitan dengan ilmu fikih. Lalu masih ada lagi pertanyaan, mengapa hampir semua kitab itu, bukan hampir, bisa dipastikan semua kitab itu diawali dengan basmalah. Maka alasannya karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim 114 surat semua diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, selain surat Baroah, surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah. Kenapa? Karena isinya bahkan awal ayat pertama adalah tentang Allah tidak ridho, Allah murka terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta orang musyrik. Jadi tidak diawali dengan basmalah. Kemudian yang kedua, alasan muallif penulis kitab ini mengawali kitabnya dengan basmalah adalah tordan lisyayatin, menolak godaan, rayuan, bujukan syaitan. Karena li'anna syaitana wal basmalata syai'ani la yajtami'ani. Karena setan dan basmalah ini adalah dua perkara yang tidak akan pernah bersatu.
Di mana-mana ada setan, di situ berarti nggak ada basmalah, nggak ada zikir. Di mana-mana ada basmalah, ada zikir, tidak akan ada setan di situ. Maka bismillah dengan setan adalah suatu perkara, dua perkara yang tidak akan pernah bisa bersatu. Maka alasannya menulis kitab ini mengawalinya dengan bismillah supaya tidak tergoda atau dijauhkan daripada bujuk rayu serta godaan setan. Maka kita pun sama ya, dianjurkan ketika mau mengerjakan apa saja yang baik, kata Rasul, awalilah dengan basmalah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillah dulu. Bahkan ketika kita lupa di tengah-tengah makan, nggak baca bismillah di awal makan, tetap kita disunahkan membaca bismillah dengan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau tidak membaca bismillah gimana? Sesuai dengan hadis baginda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto. Setiap perkara yang bagus, yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sempurna, kurang barokahnya. Makan tidak bismillah dulu, barokahnya kurang. Kalau kenyang mah kenyang, cuman barokahnya kurang. Kemudian apalagi yang baik-baik pokoknya semua. Minum baca bismillah dulu. Kemudian apalagi mau berangkat kerja bismillah dulu. Yang baik-baik pakai bismillah. Setan enggak mau dekat. Setan akan menjauh. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tengahnya ada siapa orang yang mau tidur membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali di kitab syarahnya ini, maka dia akan dijaga oleh Allah, dirinya, keluarganya daripada gangguan setan, jin dan manusia yang akan mengganggu dia. Membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bahkan ada satu riwayat ya, di kitab, saya lupa kitabnya, ada dua setan ngobrol kan, ngobrol. Ini kata setan yang satu, kebetulan setannya itu badannya kurus, mungkin kayak saya gini, lebih kurus lagi mungkin. Ini ngobrolnya sama setan yang badannya gemuk. Siapa nih? Satija mungkin. Nah ini setan yang badannya gemuk nanya sama setan yang badannya kurus. Tan, panjangannya apa tuh Tan? Kok ente badan habis begitu? Kurus. Kurus kering kayak orang kelaparan, kurang makan. Nih kayak aneh nih. Berarti bukan setan kalau masih aneh ente ya. Setan mah lu gua kali. Nih kayak gua nih. Badan gemuk, sehat. Emang ente punya penyakit apa? Kata ini setan yang kurus, saya itu ditugaskan sama komandan. Karena setan ini punya komandan, Pak. Komandannya namanya iblis. Anak buahnya setan. Komandan saya itu nugasin saya di orang yang soleh. Mau kemana-mana baca basmalah terus. Mau makan baca bismillah dulu. Sehingga saya gak kebagian makan. Dia aja yang makan saya ngeliatin. Kelaparan kan dia. Sekalinya lupa, saya ngikut makan tuh. Ya. Dia lupa nih, saya ikut makan. Pas tengah-tengah dia ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya muntah. Gak enak kan muntah. Ya. Mau tidur, dia baca bismillah dulu. Dia tidur di ranjang, di kasur, saya tidur di kolong. Mau masuk rumah baca bismillah dulu, dia masuk rumah, saya tidur di luar. Karena setiap kita kan ada setan yang senantiasa mengganggu kita, menggoda maksudnya, menggoda. Ya. Dari mulai kita lahir
setan pun dilahirkan yang disebut korin itu ya, menggoda kita. Nah ini setan yang kurus tugasnya di orang yang soleh tadi. Mau ngapain aja bismillah dia. Sampai mau hubungan suami istri dia basmalah dulu. Saya ngeliatin ya. Sebab kalau nggak baca bismillah dia ngikut dikit. Nah, akhirnya saya kurus begini. Habis badan saya. Tersiksa saya. Di dunia setan tersiksa. Nah, kalau kamu kelihatannya senang banget. Oh, saya itu alhamdulillah kata setan. Oh. Setan juga iman Pak sama Allah, Pak. Setan iman sama Allah. Dia bahkan takut sama Allah. Makanya setan bingung sama manusia. Ada manusia yang gak takut sama Allah. Setan aja takut sama Allah, kan? Setan itu kadang-kadang lebih brutal manusia sama setan dibanding setan. Manusia sampai ada yang memperkosa anaknya. Kata setan, gua aja belum pernah memperkosa anak. Ya. Masya Allah. Kata setan nih, kayaknya hebatan ente ini daripada ada. Kemudian kata setan yang gemuk tadi, oh kalau saya sih ditugasin sama komandan ngegoda orang yang fasik, orang yang lupa, mau makan dia nggak pernah baca bismillah, saya makan bareng sama dia, makanya kagak kenyang tuh dia tuh. Makan kemana udah 4 piring masih aja nggak kenyang, hanya dibantuin setan. Mau tidur nggak baca bismillah, saya tidur bareng sama dia di kasur yang empuk. Mau minum nggak baca bismillah, saya ikut minum sama dia. Masuk rumah nggak baca bismillah, naik mobil, naik kendaraan nggak baca bismillah, saya ikut sama dia. Bahkan hubungan sama istrinya dia nggak baca bismillah, sebelum dia saya dulu yang nyicipin. Masya Allah. Ya. Makanya itu dalam kitab Pak, ada yang seperti itu. Makanya jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada di dalam kitab Uqudul Jen ya. Ada satu kisah. Ada seorang perempuan solehah punya suami fasik. Fasik itu Pak, orang beriman tapi dia nggak mengamalkan amal soleh. Beriman cuman nggak punya amal soleh, kerjaannya maksiat, kerjaannya dosa, tapi punya istrinya solehah. Ini istrinya itu Pak punya kebiasaan, apa kebiasaannya? Setiap mau aktivitas baca bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan, berdiri, Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana aja, mau ngapain aja bismillah. Sehingga ini suaminya ini ngerasa apa namanya ya? Begak gitu Pak. Merasa, punya bini. Bentar-bentar bismillah, bentar-bentar bismillah. Ini apa namanya itu kalau begitu? Begak apa Pak? Ya kayak gitu lah pokoknya. Waduh. Bini gua mah ampun dah. Bentar-bentar bismillah, bentar-bentar bismillah. Sehingga di suatu hari ini si suaminya ini nyoba nguji sama si istrinya. Coba Neng, mau nitip apa? Nitip dompet. Ini dompet ada duitnya banyak. Nitip sama kamu, jaga, rawat di dompet. Nanti satu hari ambil seminggu atau berapa hari ke depan, ya nggak apa-apa. Kata lakinya nih, ntar dia ngambil dompet, bismillah ada di mana? Bener Pak, diambil dompetnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dia, Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Zikir terus. Buka lemari, Bismillah. Masukin dompet ke lemari, Bismillahirrahmanirrahim.
Kata lakinya, coba nih, bismillah, bismillah baik. Ntar gua tes. Istrinya pergi, si suaminya masuk ke kamar, si dompetnya diambil, Pak. Setelah dompetnya diambil, sama si suaminya ini dompetnya dibuang ke laut. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, ya si istrinya mah ngira dompetnya ada aja udah di situ di lemari. Suaminya juga nggak nanyain. Pas seminggu ditanya lah ke si istrinya, Neng, dompet ada enggak? Oh ada. Kakak, coba kakak mau ambil dompetnya itu. Kata si istrinya, berangkat pergi ngambil ke kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata suaminya, lah lo bismillah, bismillah, dompetnya udah nggak ada lo. Mana bismillah, bismillah. Akhirnya dia masuk ke kamar, buka lemari, ngambil dompet, tangannya ke dalam lemari. Ada enggak Pak dompet Pak? Ada enggak? Enggak ada, orang udah dibuang. Enggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, ambil dompet yang ada di dalam laut, kembalikan ke tempat semula dengan keadaan yang sama seperti semula. Bagi Allah enggak ada yang mustahil, enggak ada. Bagi Allah itu sama, Pak. Yang sulit, yang gampang, sama bagi Allah gampang. Bahkan yang mustahil kata kita, bagi Allah enggak ada yang mustahil. Bahkan gampangnya sama. Allah itu, Pak, mengangkat matahari terbit dari wetan. Wetan apa barat? Wetan aja ya. Wetan ya? Oh, timur ya. Oh. Dari timur ngangkat matahari itu sama gampangnya dengan mengangkatkan kaki kita melangkah ke tempat masing-masing. Sama bagi Allah, nggak ada yang beda. Sama. Bagi Allah sama, ngasih kita duit 1.000.000.000 sama ngasih kita duit 1.000, sama bagi Allah. Gampangnya. Cuman kita kadang-kadang anggap Allah itu kalau ngasih duit 1.000 bagi Allah gampang. Tapi kalau Allah ngasih 1.000.000 sama saya kayaknya Allah susah nih. Nah itu. Anggapan kita itu salah. Salah sangka sama Allah. Makanya ketika ngedoa, ya Allah berilah saya uang 1.000.000.000. Karena bagimu nggak ada bedanya. Memberi saya 1.000.000.000 dengan 1.000 nggak ada bedanya. Betul nggak Pak? Beda nggak kira-kira? Nggak ada bedanya bagi Allah mah. Orang Allah nggak butuh sama gituan. Ya. Tapi bagi saya beda ya Allah. Bagi saya, beda. Kalau 1.000 saya nggak cukup ya Allah buat beli mobil. Karena kan mobil ini juga buat ini, buat apa? Buat ngaji ya Allah. Oh, minta sama Allah, ngerayu sama Allah. Nah, seperti itu. Para jamaah rahimakumullah. Lalu diambillah dompet tadi. Setelah diambil, diberikan sama si suaminya. Kaget suaminya. Melihat dompetnya ada lagi dengan keadaan yang seperti semula. Hampir pingsan itu suaminya. Mengapa bisa seperti ini? Kata si istrinya setelah diceritakan si dompet itu dibuang. Kata si istrinya, ini adalah karena Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Maka dari kisah itu, dari kejadian itu, si suaminya menjadi suami yang tobat. Kemudian dia menjadi suami yang soleh. Para jamaah rahimakumullah itu diantaranya 2 ya. Yang pertama tadi karena mengikuti Al-Quran, yang kedua karena menolak setan. Mengikuti Al-Quran, menolak setan, yang terakhir karena mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan hadis Rasul. Mana hadis Rasulnya? Yang tadi yang telah dibacakan. Setiap perkara yang tidak diawali dengan membaca Bismillah,
maka perkara tersebut kurang barokah. Sepele ya, sedikit bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, namun pahalanya besar. Sedikit bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, namun efeknya luar biasa. Sedikit bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, namun khasiatnya luar biasa. Bahkan di dalam satu kitab, pertama kali Allah menulis di Lauhil Mahfuz, sebelum yang lain Allah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara fadilah Bismillahirrahmanirrahim, ketika seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim di mana saja, mau di rumah mau di papan tulis, mau di mana saja, maka selagi tulisan Bismillahirrahmanirrahim tersebut masih ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setiap huruf Bismillahirrahmanirrahim tersebut satu malaikat, yang mana malaikat tersebut memohon ampun kepada Allah untuk orang yang menulis Bismillahirrahmanirrahim tadi sampai hari kiamat. Masya Allah. Bahkan ketika seorang mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, ada muallim, ada ustadz, ada kiai mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim kepada muridnya, maka waktu itu juga Allah hapus apa? Daftar nama orang yang mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim beserta orang tuanya daripada catatan-catatan orang yang akan masuk ke dalam neraka. Luar biasa Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada seorang anak kecil, orang tuanya meninggal dunia, menjadi yatim, orang tuanya ahli maksiat, orang tuanya ahli durhaka, orang pendosa, punya anak belajar ngaji, baru belajar Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hentikan apa? Hentikan siksa orang tuanya yang sedang disiksa di dalam kubur karena anak tersebut belajar Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan segan-segan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita menghayati maknanya Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, dan Allah yang Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih dan Allah itu Maha Penyayang. Para jamaah rahimakumullah, itu saja. Mungkin kalau ngebahas alhamdulillah terlalu panjang, nanti jadi tanggung ya di kemudian hari aja. Terakhir saya mau kasih informasi aja di dalam kitab Nihayatuz Zen ya, saya kebetulan punya kitabnya. Ada satu halaman yang membahas tentang Rebo Wekasan. Bapak pernah dengar Rebo Wekasan? Rebo Wekasan itu rebo terakhir di bulan Safar. Yang rebo ini besok rebo terakhir itu. Karena hari rebo yang akan datang itu sudah masuknya bulan Maulid. Bulan Maulid. Nah itu di dalam kitab Nihayatuz Zen, setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala. Bala itu musibah. Enggak dibaca dua kali ya. Kalau dua kali apa ulun di Banten bala-bala. Bala-bala mengenah ada ya. Bala itu musibah. Allah menurunkan musibah dari langit ke langit dunia, kemudian diturunkan ke dunia selama 1 tahun berangsur-angsur
sebanyak 320.000 bala. Di hari Rebo terakhir bulan Syawal. Ini di dalam kitab Nihayatul Zain, ya. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yang mengarang kitab ini juga nih, Safinah Asyifatnya. Maka pada hari itu, hari Rabu itu, ya, kita dianjurkan memperbanyak doa, banyak doa. Kemudian memperbanyak sedekah. Kemudian ada di dalam kitab bukan di kitab itu, ada kitab itu bahkan disuruh sholat daf'il bala namanya, ya. Sholat daf'il bala. Suratnya itu sholat yang 4 rakaat, sholli sunnatali daf'il bala, waktunya di waktu sholat duha. Suratnya yang pertama inna a'tainakal kausar 17. Kemudian kulhu 5 palak binas 1-1. 4 rakaat 1 kali salam. Itu waktunya di waktu sholat duha. Kalau kita mau mengerjakan silakan kerjakan masing-masing, ya. Nggak usah berjamaah, tidak disunahkan berjamaah. Kalau di kampung-kampung saya di majelis-majelis, di masjid-masjid mengadakan sholat, ya. Cuman nggak diberjamaahkan. Itu untuk kita cara berdoa daripada supaya tidak terkena bala tersebut. Kemudian apalagi membaca Yasin, ya. Membaca Yasin 1 kali pas ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, itu dibacanya 313. Setelah 313 lanjut lagi. Jangan salah Pak, ntar Yasin 313 kali. Waduh, kapan kelarnya? Jadi malam Rebo kalau Yasin 313 pas bacaan salamun qaulam mir rabbir, itu saja. Salahnya sekali. Kemudian membaca sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha ila akhir, sampai akhir 11 kali. Lalu kita berdoa. Gitu. Kemudian di dalam kitab itu juga, kitab Nihayatul Zain, ada diterangkan siapa orang yang menulis di kertas pakai tinta japaron, ya. Tinta japaron bisa beli segini 50.000 kalau tidak salah. Menulis 7 ayat yang di Al-Quran. Salamun qaulam mir rabbir rahim, yang ada salamunnya 7 ayat. Kemudian bagaimana? Kemudian setelah ditulis, airnya, kertasnya ke air, masukin ke air, itu kan luntur tuh japaronnya, diminum airnya sekeluarga. Maka dengan barokahnya Quran, Allah akan menjaga dia yang meminum air ayat Al-Quran tadi daripada bala yang turun pada hari itu. Itu di dalam kitab Nihayatul Zain. Bapak percaya silahkan, tidak percaya juga enggak, jadi murtad enggak. Kalau saya sih percaya, karena yang berbicara adalah seorang ulama dan seorang aulia, ya. Syekh Nawawi juga para wali-wali yang banyak. Di pesantren hampir semua diamalkan. Silahkan. Itu aja Pak informasinya, ya. Ingetin doang, ya. Ingetin doang. Jadi kalau 17 Agustus kan nggak usah diingetin, ya. Jangan lupa Pak, 17 Agustus kita balap karung. Nah, nggak usah diingetin. Saya ngingetinnya itu aja, ya. Rebo Wakasa. Nah, kebetulan saya ada ini kertas yang tulisannya yang tadi disebut tuh, dari Japaron ini, ya, dari Japaron. Tapi ini ada sedikit, tahu kebagian atau enggak tahu saya. Nah, ini karena memang dari Japaron, ya Japaronnya beli, tapi saya nggak mau jual karena nggak boleh jual beli di musola, ya. Terus gimana? Bagiin aja. Cuman infak aja dah, infak. Gak beli itu mah ya? Enggak. Berapa harganya? Satunya ini infaknya 1 juta. Waduh. Enggak Bang, enggak. Ini mas 1 juta mah khusus Pak Ulum aja. Ini kalau mau infak Bapak 10.000 aja. Infak tapi ya. Infak. Enggak jual beli. Nanti Ustadz Rijal aja yang ngebagiin.
Kalau udah terkumpul nanti cetan aja sama saya. Ini yang minat, yang enggak juga enggak apa-apa. Bapak mau nulis sendiri itu lebih bagus, Pak. Nulis sendiri kan. Nyontoh di sini. Nyontoh. Beli Japaronnya di toko kitab ada. Segini 50.000. Kayaknya mah enggak dah, begitu mah. Itu aja Pak ya. Karena sudah bisa. Saya juga itu baru pulang dari Sukabumi, Ustaz. Itu bawa mobil sama keluarga saya. Itu di luar itu keluarga. Sama istri, sama anak saya dari Sukabumi langsung ke sini. Kalau pulang dulu saya kayaknya nggak ke sini. Jadi sengaja tadi jalan nggak jalan tol saya karena tolnya habis. Karena kalau jalan tol kan muter lagi ke sini. Jadi jalan sini jalan Cianjur. Itu aja Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita daripada mara bahaya baik di dunia terlebih mara bahaya di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah masuk waktu Isya ya, bentar lagi. 2 menit lagi mari kita tutup doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an la u'atibu alaih. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratina wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashshiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa ridha bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.